Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnul Fahmi dari kelompok 7 Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahatul mursalah. Jadi maslahatul mursalah tersendiri ini memiliki arti, yaitu adalah mengambil suatu kemanfaatan dan juga meninggalkan suatu doror kemaslahatan, baik nanti mengambil manfaatan itu dari jalbul manfaah, menarik suatu kemanfaatan, maupun daf'ul mafsadah, meninggalkan suatu doror dan berakibat kemanfaatan. Nah, dalam mengambil suatu manfaatan ini harus sifatnya ini adalah umum, kepentingan umum, tidak sewena-wena dengan kepentingan khas dalam artian individu perorangan. Nah, bahwasanya maslahatul mursalah ini sudah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ini hijrah atau melakukan jihad sampai di negeri Syam. Di sana beliau mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang sangat banyak sekali. Dan keterangan itu sudah ada di dalam kitab Manaqib Sayyidina Umar bin Khattab karangan Imam Jauzi. Ketika itu Khalifah Umar melakukan suatu kebijakan. Ketika mendapatkan harta perang, tidak langsung beliau miliki sendiri maupun beliau bagikan kepada orang lain atau sahabat-sahabat yang mengikuti perang. Akan tetapi beliau ini melakukan maslahatul mursalah dengan satu, memberikan ghanimah rampasan perang tersebut kepada penduduk setempat, karena melihat titik permasalahan dan juga beliau memiliki ekspektasi bahwa agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama yang dianggap penjajahan. Jadi menurut mereka nanti kalau semisal kok ghanimah dimiliki sendiri, maka menurut orang-orang yang baru masuk Islam melihat agama Islam ini adalah agama penjajah. Kemudian menilik kemaslahatan yang kedua, yaitu adalah untuk menghindari penyelewengan niat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di masa Sayyidina Umar. Jadi Khalifah Umar ini cerdas. Beliau menerapkan hal itu karena nanti teman-teman karibnya Sayyidina Umar melakukan jihad, nanti niatnya tidak lillahi ta'ala. Dalam artian mereka nanti faktor niatnya ini adalah untuk faktor keduniaan. Nah, ini adalah suatu niat yang salah. Maka dari itu Khalifah Umar bin Khattab melakukan kemaslahatan umum. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari politik grassroots atau dalam artian politik bawah tanah. Nah, Khalifah Umar ini cerdas, beliau melakukan maslahatul mursalah ini harus sesuai dengan kepentingan umum, memang benar-benar kepentingan umum. Nah, tujuan dari maslahah mursalah ini harus tercakup atau maksud qasdu pada al-usulul khamsah. Usul 5 pokok usul, yaitu yang pertama salamatuddin, keselamatan agama. Yang kedua salamatun nafsi, keselamatan jiwa. Yang ketiga salamatul akli, keselamatan akal. Yang keempat salamatun nasal, keselamatan kepada keturunan dzurriyyah, anak keturunan cucu kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, salamatul milki, keselamatan pada kepemilikan. Nah, bahwa Sayyidina Umar ketika melakukan itu harus sesuai dengan 4 pokok landasan Islam. Kalau
dulu sahabat itu menerapkan sesuai dengan hafalan mereka masing-masing, hadis, Al-Quran yang mereka. Kalau sekarang ketika kita menemukan kemaslahatan harus sesuai dengan 4 landasan hukum, yaitu Al-Quran, Nas Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma dan qiyas. Tidak boleh bertolak belakang pada tumbuhan itu. Kemudian bahwa ada dalil yang menunjukkan kita melakukan maslahatul muslah, yaitu fahkum bainan nasi bil haqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hukumilah di antara manusia ini dengan yang benar, jangan mengikuti hawa nafsu, karena hal yang demikian itu akan menyesatkan kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat Al-Quran, menyitir dari ayat Al-Quran, wa amma man tabu wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jangan engkau ikuti urusan dunia, karena orang yang terlalu ranahnya kehidupan itu kepada duniaan, foya-foya, hanya berkepentingan hidup sendiri. Intinya orang tersebut itu selalu mendambakan dunia, sehingga dia ini lupa bahwa adalah tempat kembali yang nyata adalah akhirat ukhra. Maka fa'innal jahimah hiyal ma'wa. Ketika dia terlalu kedunyan hingga dia lupa hukum fa'innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat tinggal dia. Mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ulum, nomor induk mahasiswa 9311055518. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metode hukum Islam dengan menggunakan uruf atau yang biasa disebut dengan adat kebiasaan. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pengertian uruf itu sendiri. Uruf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Uruf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Imam Al-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa uruf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua imam tersebut memberikan catatan apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut, suatu hukum yang ditetapkan atas dasar uruf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan uruf itu sendiri, ataupun perubahan tempat, zaman, dan lain sebagainya. Untuk menetapkan uruf sebagai landasan hukum Islam, tentu ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Para ulama sepakat bahwa tidak semua uruf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Uruf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum Islam jika memenuhi berbagai syarat. Yang diantaranya adalah yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Yang kelima, uruf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Mengenai pandangan ulama terhadap uruf sebagai dalil hukum Islam, para ulama membenarkan penggunaan uruf hanya dalam hal-hal muamalah, itu pun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku uruf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Uruf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembatulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Adi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihab. Istihab merupakan ketetapan di masa lampau berdasarkan hukum asal
tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga ada bukti yang merubahnya. Istihab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, istihab al-ba'ah al-asliyah, yaitu berlandaskan pada prinsip bahwa asal sesuatu itu adalah mubah. Yang kedua, istihab al-baro'ah al-asliyah, yaitu hukum asalnya seorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggung jawab apapun, sehingga didatangnya dalil yang membebankan ia untuk mempertanggungjawab sesuatu. Yang ketiga, istihab hukum, yaitu berdasarkan atas prinsip bahwa suatu hukum tetap berjalan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang keempat, istihab al-fas, yaitu istihab yang didasarkan atas anggapan bahwa sifat yang diketahui dan sebelumnya masih tetap dia sehingga ada bukti yang mengubahnya, seperti sifat hidup bagi orang yang hilang. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa 3 macam istihab selain istihab al-fas dapat digunakan sebagai tujuan dalam menetapkan hukum, sedangkan istihab al-fas masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kebolehannya sebagai dalil.